Pernah kepikiran gak sih, gimana sebenarnya cara kita belajar? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas evolusi di balik cara otak kita menyerap informasi. Ini adalah sebuah perjalanan lewat ide-ide besar yang bisa jadi bakal mengubah cara pandang Anda soal belajar selamanya. Oke, sebelum kita mulai, coba deh berhenti sejenak. Ingat-ingat lagi kapan terakhir kali Anda belajar sesuatu yang benar-benar rumit, mungkin bahasa baru, main gitar, atau coding. Nah, waktu itu, yang Anda rasa berubah itu tingkah laku Anda atau cara mikir Anda. Jawaban dari pertanyaan simpel ini, itu dia inti dari perjalanan kita hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas belajar sebagai perubahan yang bisa dilihat. Lalu, kita coba ngintip ke dalam kotak hitam pikiran. Setelah itu, kita lanjut ke ide bahwa kita adalah pembangun pengetahuan. Terus, kita lihat peran manusia seutuhnya, dan terakhir kita bakal ngerakit toolkit belajar pribadi untuk Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Coba kita lompat waktu dulu, ke awal abad ke-20, di mana ada sebuah ide radikal yang namanya behaviorism. Ide ini benar-benar mengubah total cara orang memandang proses belajar. Coba bayangin deh, dulu tuh psikologi itu kayak ya nebak-nebak isi pikiran orang, subjektif banget dan susah diukur. Terus, datang deh kaum behavioris ini, mereka bilang, udah lupain aja kotak hitam pikiran yang nggak kelihatan itu. Mending kita fokus ke satu hal yang jelas-jelas bisa kita lihat dan ukur, yaitu perilaku. Dan, boom, tiba-tiba psikologi jadi sains beneran yang bisa diuji. Contoh paling terkenalnya, pasti udah pada tahu dong. Anjingnya Pavlov. Normalnya kan, anjing ngiler kalau lihat makanan. Ya wajar. Tapi, Pavlov ini iseng. Tiap kasih makan, dia bunyiin bel. Lama-lama, anjingnya jadi pinter. Dengar suara bel doang, udah ngiler duluan. Sebuah respons baru udah terprogram di otaknya. Ini kejadian loh sama kita. Pernah nggak sih dengar notif aplikasi ojol? Perut langsung keroncongan? Nah, itu dia, pengkondisian klasik lagi bekerja. Wah, ini nih kutipan yang super berani dari John B. Watson. Kutipan ini ngerangkum ide yang agak ekstrim dari kaum behavioris, lingkungan itu segalanya. Menurut mereka, yang namanya kehendak bebas itu cuma ilusi. Kita ini ya, cuma produk dari lingkungan kita, dibentuk sama stimulus dan respons. Kedengarannya ngeri atau malah membebaskan ya? Tapi ada masalah besar sama behaviorisme. Oke, teori ini bisa ngejelasin kenapa anjing ngiler. Tapi teori ini nggak bisa ngejelasin gimana Anda bisa ngerti omongan saya sekarang. Atau gimana Anda bisa ingat kenangan waktu kecil. Nah, untuk itu kita harus ngelakuin hal yang tabu banget buat kaum behavioris. Kita harus buka kotak hitam pikiran. Dan selamat datang di era kognitivisme. Di sini analoginya keren banget dan ngubah segalanya. Pikiran kita itu kayak komputer. Informasi itu input, terus kita proses, lalu kita simpan di memori buat dipakai lagi nanti. Tiba-tiba aja proses mikir yang tadinya misterius jadi kayak punya blueprintnya. Kognitivisme ini ngasih kita semacam peta memori yang luar biasa. Gini cara kerjanya. Tiap detik ada ribuan info yang masuk ke memori sensori kita. Tapi, sebagian besar langsung dibuang. Cuma info yang kita perhatiin aja yang masuk ke memori kerja. Ini kayak meja kerja di otak kita. Tapi mejanya kecil banget, kapasitasnya terbatas. Nah, kunci belajarnya adalah gimana caranya mindahin info dari meja yang sempit ini ke perpustakaan raksasa yang namanya memori jangka panjang. Caranya ya diulang-ulang dan dikasih makna. Oke. Jadi pikiran kita itu kayak komputer. Tapi pertanyaannya, kita ini cuma ngejalanin program yang udah ada, atau jangan-jangan kita sendiri yang nulis programnya? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pemicu revolusi berikutnya. Di sini nih, lompatan gedenya. Konstruktivisme bilang gini, kita bukan komputer, kita ini arsitek. Kita tuh nggak pasif nerima data, tapi kita secara aktif ngebangun menara pengetahuan kita sendiri, bata demi bata. Caranya
Ya dengan nyambungin info baru ke fondasi yang udah kita punya. Jadi belajar itu proses membangun, bukan cuma menerima. Ada satu ide jenius dari Vygotsky soal sweet spot atau titik ideal buat belajar. Bayangin Anda lagi belajar renang. Kalau cuma main di kolam dangkal, ya nggak bakal bisa-bisa. Tapi kalau langsung dilempar ke laut dalam, ya tenggelam. Nah, sweet spotnya itu di kedalaman yang pas. Kaki Anda udah nggak napak, tapi ada pelatih di samping yang siap bantu. Itulah yang disebut zona perkembangan proksimal. Disitulah keajaiban belajar terjadi. Oke, jadi kita udah punya perilaku, prosesor informasi, dan arsitek pengetahuan. Tapi, kayaknya ada satu potongan puzzle raksasa yang ketinggalan. Kita ini kan bukan robot. Kita ini manusia, punya emosi, punya motivasi, punya kebutuhan. Nah, di sini masuk hierarki kebutuhan dari Maslow, yang ngasih kita satu kebenaran yang simple tapi dalam banget. Otak nggak bisa belajar kalau perut lapar dan hati nggak tenang. Gimana mau fokus sama rumus matematika kalau kita lagi kelaparan, ngerasa nggak aman, atau kesepian? Nggak mungkin kan? Jadi, sebelum kita bisa mencapai potensi tertinggi, fondasi kebutuhan dasar kita harus terpenuhi dulu. Intinya, yang belajar itu bukan cuma otak kita, tapi seluruh diri kita. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari satu teori ke teori lain, mana nih yang paling benar? Jawabannya, semuanya benar, tapi jangan lihat mereka sebagai teori yang saingan. Anggap aja ini semua kayak perkakas di dalam satu kotak peralatan. Masing-masing punya fungsi sendiri buat bantu kita belajar lebih baik. Ini dia nih isi toolkit belajar Anda. Dari behaviorism, kita dapat palu, latihan terus-menerus, dan feedback. Dari kognitivisme, kita dapat blueprint-nya, cara nyusun informasi biar gampang dicerna otak. Konstruktivisme ngasih kita tangan untuk langsung praktek, belajar sambil ngerjain sesuatu. Dan terakhir, humanisme ngasih kita ruang kerja yang nyaman, lingkungan yang aman dan mendukung. Nah, orang yang jago belajar itu tahu kapan harus pakai palu dan kapan harus lihat blueprint. Perjalanan kita di sini mungkin selesai, tapi perjalanan belajar Anda justru baru dimulai. Sekarang Anda bukan cuma tahu apa yang mau dipelajari, tapi yang lebih penting, Anda tahu bagaimana cara belajarnya. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, dengan semua perkakas baru ini, apa satu hal yang bakal Anda pelajari dengan cara yang beda mulai hari ini?